Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sasmi Tempi dengan NIM 0801118823280003. Di sini saya akan menjelaskan untuk di nomor 1 yaitu buatlah program untuk menghitung output. Misalkan bilangan 5 pangkat 3 itu outputnya 5 pangkat 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 6. Ini sama dengan 15.625. Untuk shadow code-nya itu seperti ini. Itu kita tuliskan dulu untuk var-nya atau variabelnya itu ada x, pangkat, bilangan, sum. Ini menggunakan tipe data integer. Lalu untuk i dan j itu juga menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini bikin untuk memulai program. Di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk pangkat itu sama dengan 0, sum sama dengan 1. Lalu di sini komputer akan mencetak kata masukkan nilai x. Lalu di sini read x di mana pembaca akan menuliskan nilai dari variabel x, lalu selanjutnya write masukkan nilai bilangan, di mana komputer akan mencetak kata ini masukkan nilai bilangan, lalu read bilangan di mana komputer akan membaca inputan nilai dari bilangan yang diinputkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ke for i atau perulangan i, di mana i itu sama dengan 1 to x. Lalu lakukan bikin untuk memulai for-nya ini, lalu pangkat sama dengan pangkat plus i. Nah, n titik koma, lalu ke for j. Jika sudah tidak memenuhi, lalu for j sama dengan 1 to pangkat, lalu bikin sum sama dengan sum dikali bilangan n titik koma, lalu write output bilangan, tulisan bilangan pangkat x, lalu plus ada x min 1 ditambah x min 2 sama dengan bilangan pangkat x sama dengan sum, lalu n titik untuk mengakhiri program. Nah, yang di bagian sini, nah ini di sini langsung ya i itu i plus 1. Lalu di sini juga untuk j itu j plus 1. Nah, jadi kalau misalkan ini lagi baru dia ke 4G, dan begitu juga dengan 4G. Jika masih memenuhi, dia akan mengulang lagi hal yang sama tadi. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada untuk flowchart. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, itu pertama kita tuliskan dulu untuk start, untuk memulai programnya. Lalu di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk nilai dari pangkat itu sama dengan 0, nilai dari sum sama dengan 1, dan juga ada di sini mencetak kata untuk masukkan nilai x. Lalu di sini read in x. Di sini kita akan menginputkan nilai dari x. Lalu di sini komputer akan mencetak kata masukkan nilai bilangan. Lalu di sini pengguna akan menginputkan nilai dari variabel bilangan ini, lalu menuju ke perulangan for i, di mana for i ini sama dengan 1 to x. Nah, apabila benar atau terus memenuhi, maka dia akan melanjutkan proses ini pangkat sama dengan pangkat plus i, lalu menuju ke i plus plus. Nah, ke atas ini, dan dicek lagi apakah masih memenuhi. Jika masih memenuhi, maka dia akan ke bawah sini. Namun jika tidak memenuhi atau kondisinya itu false, maka akan lanjut ke for j, ulangan j, dimana for j ini sama dengan 1 to pangkat. Nah, apabila pada perulangan ini benar, maka akan lanjut ke proses di bawahnya, yaitu ada sum sama dengan sum dikali bil. Nah, lanjut lagi ke j plus plus. Nah, lalu dari j plus plus ini menuju ke perulangan j, di mana di sini akan dicek lagi di perulangan j ini, apabila masih memenuhi, maka dia akan lanjut ke bawahnya lagi. Namun, jika salah atau tidak memenuhi lagi pada kondisi false, itu maka dia akan mencetak ini, itu output titik 2, ada nilai dari bill ini, lalu ada tanda pangkat, lalu cetak ini tanda
nilai dari variabel X, lalu cetak tanda tambah, lalu di sini cetak X min 1, misalkan X-nya berapa, nanti dikurang 1, lalu ini ditambah lagi, maksudnya dicetak tanda tambah, lalu dicetak lagi untuk nilai dari X min 2 itu berapa, lalu cetak lagi tanda sama dengan, lalu dicetak untuk nilai dari variabel bilangan, lalu cetak lagi tanda pangkat, lalu di sini cetak tulisan pangkat, lalu cetak tanda sama dengan, dan terakhir di sini cetak nilai dari akhir sum ini. Lalu selanjutnya ke end titik untuk mengakhiri program. Baiklah, di sini untuk codingannya dan untuk programnya itu seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini pertama kita masukkan dulu untuk file header-nya itu hashtag include iostream. Nah, lalu selanjutnya di sini kita gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang ada pada iostream ini seperti cin, cout, dan juga inline. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu integer main. Lalu di sini kita gunakan tutup kurung kurawal terbuka ini untuk memulai program. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan nilai tipe data integer untuk variabel X, lalu ada pangkat, bill, dan sum. Di mana nilai dari pangkat dan sum ini diinisiasikan terlebih dahulu untuk nilai pangkat itu sama dengan 0, nilai sum ini sama dengan 1. Lalu di sini masukkan lagi untuk tipe data integer ini buat variabel i dan j. Nah, lalu selanjutnya komputer akan mencetak kata ini yang ada berada di antara tanda petik ini itu masukkan nilai x titik 2. Nah, lalu di sini pengguna akan menginputkan nilai dari variabel x. Lalu di sini komputer akan mencetak lagi masukkan nilai bilangan. Lalu di sini pengguna akan disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel bilangan. Lalu selanjutnya ke perulangan for i, di mana for i sama dengan 1, i-nya diinisiasikan terlebih dahulu sama dengan 1, lalu masuk ke kondisinya itu ada i kurang dari sama dengan x, untuk perubahannya itu ada i plus plus. Lalu sini ada tanda kurung kurawal terbuka untuk memulai perulangan for-nya itu. Jadi di sini apabila kondisi for ini terpenuhi, maka dia akan memproses yang ini pangkat sama dengan pangkat plus i. Nah, jadi bakal diulang lagi dan akan menuju ke i plus plus lagi. Nah, jika i-nya masih memenuhi, maka i-nya masih memenuhi dan kondisi ini masih memenuhi, maka dia akan menuju ke sini, menghitung proses yang berada di pangkat sama dengan pangkat plus i. Namun, jika sudah tidak memenuhi di for i ini, maka akan lanjut ke for j yang di bawahnya. Ini. Nah, jadi ada for j sama dengan 0, jadi nilai dari j-nya itu sama dengan 0, lalu j kurang dari pangkat. Nah, jadi ini untuk kondisinya itu j kurang dari pangkat, lalu untuk perubahannya itu j plus plus. Jadi sini jika for j dimenuhi, maka dia akan ke variabel ke proses sum ini, yaitu sum sama dengan sum dikali bill. Nah, dan begitu seterusnya, dan mengecek lagi ke J++ jika masih memenuhi pada kondisi ini, maka akan diproses nilai dari sum yang ini. Nah, namun apabila sudah tidak memenuhi lagi, maka dia akan mencetak ini. Nah, akan dicetak output, bill, pangkat ini, lalu X, lalu plus, lalu X min 1, lalu ke plus lagi, X min 2 sama dengan bill, pangkat sama dengan sum. Nah, baru tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Nah, di sini coba kita untuk build and run.
Nah, di sini kita coba masukkan, yang sesuai dengan soal yang tadi itu kan, X-nya itu 3, lalu untuk nilai bilangannya itu 5. Nah, karena di sini agak lagi error, jadi kita coba di angka bilangannya itu 4. X-nya 3, nilai bilangannya 4 misal. Nah, di sini bakal muncul ya, untuk output itu 4 pangkat 3 tambah 2 tambah 1. Ini sama dengan 4 pangkat 6. Nah, hasilnya itu sama dengan 4096. Baiklah, di sini untuk penjelasannya itu, pertama kan kita masukkan dulu ya untuk validatornya itu hashtag include #iostream. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan fungsinya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu selanjutnya kita gunakan namespace std agar kita bisa menggunakan file bisa menggunakan sintaks in, cout, dan juga inline. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utama itu integer main, tutup kurung, buka kurung. Nah, lalu di sini kita gunakan buka kurung for awal untuk memulai program. Nah, lalu selanjutnya di sini kita masukkan variabelnya dengan tipe datanya. Di sini ada variabel X, variabel pangkat, variabel bil, dan variabel sum. Ini menggunakan tipe data integer. Lalu untuk variabel i, variabel j, ini juga menggunakan tipe data integer. Nah, untuk nilai dari variabel pangkat ini dan juga sum ini diinisiasikan terlebih dahulu, yaitu nilai dari pangkat sama dengan 0, dan untuk nilai sum itu sama dengan 1. Nah, lalu selanjutnya di sini komputer akan mencetak kalimat ini itu masukkan nilai X titik 2. Nah, ini. Nah, yang ini masukkan nilai X titik 2. Nah, ini dicetak sama komputernya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel X-nya. Nah, nilai dari variabel X ini di sini kita inputkan angka 3. Nah, lalu selanjutnya di sini komputer akan mencetak lagi untuk kalimat ini masukkan nilai bilangan titik 2. Nah, yang ini masukkan nilai bilangan 2. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel bil, yaitu kita inputkan saja misalnya angka 4. Nah, lalu selanjutnya di sini kita lanjutkan ke perulangan for i, di mana di sini i-nya itu kita inisiasikan terlebih dahulu untuk i-nya itu sama dengan 1, dan juga untuk kondisinya itu ada i kurang dari sama dengan x, lalu untuk perubahannya itu ada i plus plus. Nah, lalu selanjutnya di sini setelah itu ini kan i-nya sama dengan 1, dan maka dari itu dicek apakah 1 ini kurang dari sama dengan 3. Ini 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini salah karena 1 itu lebih, maaf, ini pernyataannya itu benar. Karena 1 itu lebih kecil dari 3. Nah, maka jika benar, dia akan melanjutkan ke proses ini pangkat sama dengan pangkat plus i. Nah, pangkat ini kan nilainya awalnya itu 0 kan. Nah, jadi pangkat ini sama dengan 0 ditambah i-nya itu 1.
Nah, jadi sekarang nilai dari pangkat itu sekarang sama dengan 1. Nah, lalu selanjutnya, kita ke I plus plus. Nah, jadi sekarang ini itu sama dengan 2 dan dicek apakah 2 itu kurang dari sama dengan 3. Nah, karena ini benar, maka akan memproses ini, yang pangkat sama dengan pangkat plus I. Nah, karena ini, kan tadi kan pangkatnya kan terakhir nilainya kan 1 nih, ini. Bisa jadi 1 ditambah I-nya itu sekarang kan tadi sama dengan 2. Jadi, untuk pangkatnya itu sekarang sama dengan 3. Jadi pangkatnya itu sekarang ada 1 ditambah 2. Itu hasilnya sama dengan 3. Nah, lalu selanjutnya kan ke I plus plus lagi. Nah, I plus plus sekarang di mana I-nya itu sekarang sama dengan 3 karena 2 tambah 1. Jadi sama dengan 3 dan dicek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 3. Nah, itu benar karena nilai 3 ini sama dengan 3. Maka dia akan memproses di pangkat yang ini. Jadi pangkat itu sama dengan 3 plus 3 ditambah I-nya itu terakhir 3. Maka 3 tambah 3 ini sama dengan 6. Nah, jadi untuk nilai dari variabel pangkatnya ini sekarang sama dengan 6. Yang paling terbaru. Nah, dan dicek lagi nih ke I plus plus yang ini. Cek lagi ke I plus plus, sekarang I-nya tuh sama dengan 4. Nah, untuk 4 ini kan dicek apakah 4 itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini salah karena 4 itu nilainya sudah lebih besar dari 3, maka ini tidak terpenuhi dan berarti untuk nilai dari pangkatnya itu yang terakhir itu sama dengan 6. Nah, sekarang lanjut lagi ke for J. For J sama dengan 0. Nah, di sini ada diinisialkan terlebih dulu untuk J-nya itu sama dengan 0. Terus untuk kondisinya itu J kurang dari pangkat. Lalu ada perubahan itu J plus plus. Nah, di sini untuk J-nya itu pertama kan sama dengan 0. Nah, dicek apakah 0 itu kurang dari pangkat-pangkatnya kan terakhir 6. Jadi, dicek apakah 0 itu kurang dari 6. Nah, itu benar, maka akan dihitung untuk nilai sum-nya itu. Sum-nya itu sama dengan sum sama dengan sum dikali bil. Sum-nya itu sum-nya kan sudah diinisiasikan terlebih dahulu itu kan ada 1. Jadi 1 dikali bilangan. Bilangannya itu yang tadi kita inputkan itu adalah 4. Jadi 1 dikali 4. Nah, 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Nah, jadi lanjut lagi ke J plus plus. Sekarang J-nya itu sama dengan 1. J-nya sekarang sama dengan 1. Nanti cek apakah 1 kurang dari 6. 1 kurang dari 6. Nah, ini kan benar. Maka ke sum sama dengan sum dikali bil. Jadi, untuk ini sum-nya itu kan terakhir 4. Jadi 4 dikali bilangannya 4, jadi 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16.
Nah, lalu lanjut lagi ke J++. Sekarang J-nya itu sama dengan 2. Nah, J-nya sama dengan 2, dan dicek apakah 2 ini kurang dari 6. Ini benar, maka dia akan memproses hasil dari sum ini. Sum terakhir kan 16. Jadi, dikali 16 dikali 4. 16 kali 4 itu hasilnya 64. Nah, lalu selanjutnya di sini kita ke J++ lagi, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 3. Nah, J-nya sama dengan 3 dan cek apakah 3 itu kurang dari 6. Pangkatnya kan 6 ini. Jadi, apakah 3 kurang dari 6? Ini benar, maka di sini kita akan memproses untuk yang ini. Sum sama dengan sum dikali build. Sumnya kan terakhir 64. 64 ini kita kali dengan 4, maka dapatlah hasilnya itu 256. Nah, lalu selanjutnya kita ke J++, di mana J-nya itu sekarang sama dengan 4. Nah, J-nya sama dengan 4, dan dicek apakah 4 ini kurang dari 6. Masih benar, maka dia akan memproses yang perhitungan sum ini, sum sama dengan sum dikali build. Terakhir, sumnya itu 256, maka 256 dikali build-nya itu 4, maka 256 dikali 4 itu hasilnya 1024. Nah, lalu selanjutnya di sini kita ke J++ lagi. Nah, J++ sekarang J-nya itu sama dengan 5, karena 4 tambah 1. Lalu selanjutnya dicek lagi apakah 5 ini kurang dari 6. Ini benar, maka dia akan menuju ke proses yang ini. Sum sama dengan sum dikali build. Sumnya itu kan terakhir 1024, lalu dikali build-nya itu dikali 4. 1024 dikali 4 itu hasilnya 4090. 4096. Nah, lanjut lagi ke J++ ini. Nah, J++ sekarang J-nya itu sama dengan 6. Nah, dan dicek apakah 6 itu kurang dari 6. Nah, karena ini salah, karena 6 itu sama dengan 6, bukan kurang dari 6, maka karena ini tidak memenuhi lagi, maka dia akan lanjut ke untuk mencetak ini. Nah, dia akan mencetak untuk kata output titik 2 ini, yang di sini output 2, lalu di sini mencetak bilangan, bilangannya itu 4, lalu di sini ada tanda pangkat yang ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada X min 2, kali 3 kurang 2 itu 1, lalu ditambah, operasi tambah, ditambah, lalu X min 1, 3 kurang 1 itu 2, nah lalu ada operasi tambah lagi di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini cetak angka 3 itu X, lalu cetak juga sama dengan yang ini,
Nah, lalu selanjutnya cetak lagi bilangan, itu bilangannya itu ini 4. Nah, lalu ada cetak pangkat yang ini. Nah, lalu selanjutnya cetak sama dengan ini. Nah, lalu baru terakhir itu ada cetak nilai dari sum yang terakhir, yaitu 4096. Karena kan yang tadi terakhir kita cari itu 4096. Nah, baru setelah itu tutup kurung perawat untuk mengakhiri program. Dan program pun selesai. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.